Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga selalu dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari salah satu ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yaitu ilmu bahasa Arab, termasuk kaidah-kaidahnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Rabbul Alamin jadikan sebagai amal ibadah yang diterima dan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan pembahasan at-tamyiz, termasuk pembahasan isimnya la. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ke-11 dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Pembahasan yang ke-11 dari isim-isim yang di-i'rab mansub adalah al-mustathna. Al-mustathna. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu al-mustathna? Al-mustathna adalah isim yang terletak sesudah huruf ataupun alat yang digunakan untuk mengecualikan. Saya ulang sekali lagi, al-mustathna adalah isim yang terletak sesudah huruf ataupun alat yang digunakan untuk mengecualikan. Atau kata lain, al-mustathna adalah kata yang dikecualikan. Atau istilah lain, al-mustathna adalah kata yang dikecualikan. Di dalam pembahasan al-mustathna, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita akan dikenalkan dengan istilah-istilah yang baru bagi sebagian kita. Istilah itu yang pertama dan yang utama adalah al-mustathna itu sendiri. Al-mustathna itu sendiri, yaitu kata yang terletak sesudah huruf yang berfungsi, kata yang berfungsi, alat yang berfungsi untuk mengecualikan. Jadi al-mustathna itu sendiri adalah kata yang dikecualikan. Kemudian istilah lain yang harus juga kita pahami di dalam pembahasan ini adalah adat al-istithna. Adat al-istithna. Adatul istithna. Yaitu alat yang digunakan untuk mengecualikan. Al-istithna. Kemudian yang ketiga yaitu mustathna minhu. Mustathna minhu. Ini tiga istilah yang harus kita kenali ketika kita membahas pembahasan yang ke-11
dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Yang pertama adalah mustatsna, yaitu kata yang terletak sesudah apa? Huruf yang berfungsi untuk apa? Mengecualikan atau kata yang dikecualikan. Kemudian yang kedua adalah adatul istitsna. Ya, adat istitsna adalah alat, kata, huruf yang digunakan untuk apa? Mengecualikan. Ya. Di mana adatul istitsna, ya, di sana ada illa. Naam, ada illa. Kemudian di sana ada ghayr. Kemudian di sana ada siwa. Kemudian di sana ada ada. Kemudian di sana ada hasya. Naam. Kemudian di sana ada khala. Naam. Ya, khala. Inilah bentuk-bentuk apa? Adat istisna. Ada illa, ada ghaira, ada siwa, ada hasya, dan yang terakhir adalah apa? Khala. Ya. Maka untuk menyebutkan istilah apa? Kumpulan dari beberapa kata ini kita katakan dengan adatul istisna. Kemudian yang ketiga, saudaraku dan saudariku, yang harus antum dan antunna ketahui bersama ketika kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-11 dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub adalah mustatsna minhu. Apa itu mustatsna minhu? Yaitu kata yang sifatnya masih umum. Kata yang tidak masuk dalam apa? Pengecualian. Jadi mustatsna minhu artinya adalah kata yang masih umum. Kata yang tidak masuk dalam apa? Pengecualian. Atau kata yang terletak sebelum dari apa? Ya, bentuk-bentuk huruf istitsna ini. Yaitu apa? Terletak sebelum illa, ya, terletak sebelum ghaira ataupun siwa dan seterusnya. Maka kata tersebut dikatakan apa? Mustatsna minhu. Ini ya hal penting yang pertama dan yang utama yang harus kita mengerti terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ya secara ya mendalam tentang apa itu al-mustatsna. Ya, jadi 3 istilah ini harus kita pahami dengan baik dan benar, ya. Baik mustatsna, adat istisna, termasuk apa? Mustatsna apa? Minhu. Pembahasan tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, ya, dijelaskan oleh penyusun di halaman 177 dan seterusnya, yang insya Allah nanti akan kita bahas, ya, pembahasan ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya dari bab al-mustatsna. Bahwa ya, adat istisna atau alat atau huruf kata yang digunakan untuk mengecualikan seperti yang telah antum dan antunna ya ketahui bersama. Di sana ada illa, ghaira, siwa, ada, hasya, dan khala. Maka ya kata tersebut atau pembahasan tersebut dirinci ya dibagi menjadi 2 pembahasan besar. Ya, 2 pembahasan apa? Besar. Yang pertama adalah ya adat istisna ya bisa dengan 2 hal. Yaitu dengan menggunakan apa? Illa, dan dengan menggunakan apa? Selain daripada apa? Illa. Jadi, bagaimana kedudukan mustatsna, kata yang dikecualikan, kata yang terletak sesudah apa? Huruf pengecualian ini, maka ya penyusun menyebutkan menjadi 2 bab besar. Ya, 2 pembahasan penting. Yang pertama adalah pembahasan apa? Illa, dan pembahasan apa? Adat istisna selain daripada illa, meliputi ghaira, siwa, ada, hasya, dan apa? Khala. Maka ada 3 kemungkinan ya
kata yang terletak sesudah apa? Illa. Ya, jadi kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu kata yang dikecualikan dengan menggunakan adat istitsna apa? Illa. Di sini disebutkan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saudaraku dan saudariku, yaitu ketika kalimatnya itu adalah apa? Tam mujab. Tamun mujabun. Kemudian yang kedua, ya, kata yang terletak sesudah apa? Illa. Adat istitsna apa? Illa, yaitu tamun manfiyun. Ya, tamun manfiyun. Kemudian yang terakhir adalah apa? Naqis. Ya, naqisun atau istilah lainnya apa? Naam, ghairut tami. Ghairut tami. Nah, inilah pembahasan yang akan kita bahas ketika kita membahas tentang adat istitsna yang pertama, yaitu illa. Karena penyusun menjelaskan dari bentuk-bentuk adat istitsna itu, illa dan seterusnya, beliau mengelompokkan menjadi 2, yaitu apa? Illa dan selain illa. Nah, kata yang terletak sesudah illa atau mustatsna, ya, yang terletak sesudah illa, maka di sana ada 3 kemungkinan. Ada berapa? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalimatnya itu tam mujab. Apa kalimat tam mujab? Yaitu kalimat yang telah sempurna, ya kan? Baik itu jumlah fi'liyah ataupun dia jumlah ismiyah, kalimatnya itu telah sempurna. Kalau dia jumlah fi'liyah, maka telah terpenuhi, ya, unsur yang dibutuhkan di dalam jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Kalau fi'ilnya itu muta'addi, berarti ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul bihi. Itu tamul mujab. Jadi kalimatnya itu sempurna. Nah, ketika kalimat itu sempurna dan di dalamnya terdapat apa? Adat istitsna, ya, yaitu illa, maka dipastikan kata yang terletak sesudah illa i'rabnya wajib apa? Mansub. Ya, i'rabnya wajib apa? Mansubun. Contoh misalnya, saudaraku dan saudariku, kita mendapati kalimat tam mujab. Kalimat tam mujab artinya kalimat yang telah apa? Sempurna. Baik dia bentuknya fi'il, jumlah fi'liyah, ataupun dia bentuknya jumlah apa? Ismiyah. Contoh misalnya, kata na'am, najaha. Najahat tullabu. Naam. Najahat tullabu. Ya. Najahat tullabu kita artikan apa? Para siswa itu apa? Lulus. Ya, seluruh siswa itu apa? Lulus. Ya. Maka ketika kalimat ini yang sudah sempurna, ada unsur fi'il dan ada unsur apa? Fa'il. Kemudian kita apa? Tambahkan adat istitsna. Ya, alat yang digunakan untuk mengecualikan apa? Illa, maka pastikan kata yang terletak sesudah apa? Adat istitsna illa itu i'rabnya harus apa? Mansub. Mengapa? Karena kalimatnya adalah kalimat yang apa? Tam mujab. Tam mujab artinya apa? Sempurna. Najahat tullabu misalnya apa? Illa, na'am, illa aliyan. Aliyan. Ya kan? Para siswa itu semuanya telah apa? Lulus, dikecualikan apa? Ali. Maka kita katakan kalimat ini adalah kalimat yang sempurna. Tam mujab. Kalimat yang sempurna. Mengapa kita katakan kalimat sempurna? Karena telah terpenuhi unsur yang dibutuhkan oleh kalimat itu dikatakan mufidah. Salah satunya adalah telah adanya fi'il dan fa'il. Kemudian di dalam kalimat itu terdapat apa? Mustatsna.
terdapat adat istisna dan terdapat mustafna minhu. Ini tolong diperhatikan. Maka kalimat tersebut dikatakan tamun mujabun. Bila kalimatnya itu tam mujab, ya, kalimat yang sempurna dan telah terpenuhi padanya unsur mustasna, adat istisna, salah satunya illa, kemudian mustasna minhu, maka pastikan apa? Kata yang terletak sesudah adat istisna atau mustasnanya i'rabnya wajib apa? Mansub. Najahat tullabu illa aliyan. Ya, aliyan sebagai mustasna. Ya kan? Illa sebagai adat istisna. At-tullabu selain sebagai fa'il, dia juga sebagai mustasna minhu. Maka kita tidak boleh mengatakan najahat tullabu illa aliyun atau illa aliyin. Mengapa? Karena di sana ada kaidah bila kalimatnya itu kalimat yang sempurna, lalu padanya terdapat adat istisna, mustasna, mustasna minhu, maka pastikan mustasnanya i'rabnya mansubun. I'rabnya nasab, hukumnya apa? Wajib. Jadi dia wajib apa? Mansub. Kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku, bila kalimatnya itu apa? Tam manfi. Ya, bila kalimatnya itu apa? Tamun manfiyun. Apa itu tamun manfiyun? Yaitu kalimat yang telah sempurna, baik bentuknya jumlah fi'liyah ataupun bentuknya jumlah ismiyah, telah terpenuhi padanya unsur-unsur yang diminta oleh apa? Jumlah, baik fi'liyah ataupun ismiyah. Kemudian kalimat tersebut diawali dengan apa? Adat nafi. Adat nafi itu artinya adalah ya huruf ataupun kata yang digunakan untuk menafikan, yang digunakan untuk meniadakan. Salah satunya adalah apa? Ma, yang artinya apa? Tidaklah. Ma, yang artinya apa? Bukanlah. Jadi tamun manfiyun adalah kalimat di dalam bahasa Arab yang telah sempurna bila dia jumlah fi'liyah, telah terpenuhi padanya minimal fi'il dan fa'il atau fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Kemudian apa? Kalimat tersebut didahului oleh apa? Huruf atau adat nafi. Kata yang fungsinya itu untuk meniadakan. Ya kan? Kata yang fungsinya itu apa? Untuk meniadakan. Salah satunya adalah apa? Ma. Salah satunya adalah apa? Ma. Jadi ma di sini artinya apa? Tidaklah. Maka ketika kalimat apa yang saya tuliskan di atas, najahat tullabu illa aliyan, ini kan kalimat tam mujab, sempurna, ya kan? Ketika saya awali dengan ma, perhatikan, ma najaha, na'am, ma najaha at-tullabu, na'am, illa, perhatikan. Maka ketika kalimatnya itu tam manfi, di sana ada aturan. Mustasnanya, kata yang terletak sesudah apa? Illa, dia bisa di-i'rab nasab dan dia bisa di-i'rab mengikuti apa? Mustasna minhu. Ya, bisa nasab, bisa pula mengikuti i'rab mustasna minhu, yaitu kata yang apa? Tidak masuk dalam pengecualian. Perhatikan, mana jahat tullabu, na'am, illa, na'am, aliyan. Ini i'rab yang pertama. Di dalam hukum kalimatnya adalah kalimat yang tam manfi, sempurna, akan tetapi kalimat itu diawali oleh apa? Huruf nafi. Ya. Kemudian yang kedua, i'rab dari mustasna yaitu apa? Diperkenankan, diperbolehkan mengikuti i'rab mustasna minhu. Di dalam kalimat ini, mana mustasna minhunya? Mustasna minhu adalah kata yang terletak sebelum apa? Huruf istisna, huruf pengecualian, salah satunya illa.
atau kata yang masih umum, kata yang tidak masuk dalam pengecualian, maka mustatsna minhunya adalah at-tullabu. Nah, at-tullabu di sini saudaraku dan saudariku, kita dapati i'rabnya apa? Marfu. Maka ya, aturan yang kedua, bila kalimatnya itu tam manfi, i'rab mustatsna bisa nasab sebagaimana tam mujab, bisa pula mengikuti apa? I'rab mustatsna minhunya. Mustatsna minhunya di sini apa? I'rabnya marfu. Maka kita boleh mengatakan ma najahat tullabu illa aliyan au aliyun. Aliyun. Ya, diperbolehkan. Jadi dia memiliki apa? Ya, dua ya i'rab, bisa mansub, bisa pula apa? Marfu sebagaimana apa? I'rab dari mustasna apa? Minhunya. Pertanyaannya, apakah mustasna minhu itu selalu apa? Mansub? Tidak. Mustasna minhu bisa pula apa? I'rabnya apa? Ya, bisa i'rabnya mansub. Jadi, apakah mustasna minhu itu i'rabnya selalu marfu sebagaimana at-tullabu? Bisa apa? I'rabnya mansub. Seperti contoh yang lain. Ya, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, misalnya saya mengatakan ya, akaltu na'am al-khubza. Ya, akaltu al-khubza. Ini adalah kalimat yang telah sempurna. Ketika kalimat ini ya saya masukkan apa? Padanya illa, na'am, illa akaltul khubza apa? Illa misalnya apa? Na'am, kata ruzzan misalnya. Akaltul khubza illa apa? Na'am. Kita ganti kata yang lain misalnya kata akaltul at'imata. Ya, al-at'imata. Nah, saya telah memakan apa? Beberapa makanan illa apa? Naam, khubzan. Nah, kami lihat khubzan. Jadi di sini mustatsna minhunya i'rabnya mansub. Kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Jadi selain sebagai maf'ul bihi, dia juga sebagai apa? Mustatsna minhu. Sedangkan khubzan sebagai mustatsnanya karena dia masuk ke dalam tam mujab. Nah, ketika kalimat yang telah sempurna ini saya masukkan apa? Huruf nafi ma, maka hukum i'rab dari kata sesudah apa? Illa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia bisa nasab, kemungkinan yang kedua dia bisa mengikuti i'rab mustatsna minhu. Apa maksudnya? Bahwa mustatsna minhu tidak selamanya marfu seperti kata apa? At-tullabu. Tapi mustatsna minhu bisa pula apa? Mansub sebagaimana kata apa? Al-at'imata. Maka ma akaltul at'imata illa khubzan atau apa? Illa na'am khubzan. Na'am khubzan yang pertama karena memang ketika kalimatnya itu tam manfi, maka hukum asalnya kata yang terletak sesudah adat istitsna dia harus apa? Mansub. Kemudian khubzan yang kedua, jadi khubzan yang pertama dan khubzan yang kedua, ya. Khubzan yang pertama karena memang hukum asalnya bila kalimat itu tam manfi, maka i'rab mustasnanya harus nasab. Tapi ingat, bila kalimatnya tam manfi, maka i'rab mustasnanya bisa mengikuti apa? I'rab mustatsna minhu. Maka khubzan yang kedua karena apa? Karena dia mengikuti apa? Mustatsna minhunya. Ya, mustatsna apa? Minhunya, yaitu kata al-at'imata. Maka dari dua kalimat ma najahat tullabu illa aliyan atau illa aliyun, ya, tidaklah
para siswa itu lulus kecuali aliyan atau illa aliyun. Aliyan karena memang hukumnya bisa nasab, aliyun karena hukumnya bisa mengikuti mustasna minhu. Jadi mengikuti mustasna minhunya. Sedangkan kalimat yang kedua, ma'akaltul at'imata, tidaklah saya makan beberapa makanan illa khubzun, ya, kecuali roti. Khubzan yang pertama karena mustasna, ketika kalimatnya itu tam manfi bisa nasab, khubzan illa khubzan, bisa pula mengikuti mustasna minhunya. Ingat, mustasna minhunya yaitu kata yang tidak dikecualikan, yaitu al-at'imata. Di mana al-at'imata di sini hukum asalnya kedudukannya adalah maf'ul bih, tapi dia juga bisa menjabat sebagai mustasna minhu, yaitu kata yang tidak dikecualikan. Maka khubzan yang kedua ini karena mengikuti i'rab mustasna minhunya. Kemudian yang terakhir, ketika adat istifnanya itu menggunakan illa, maka hukum mustasna yang terakhir adalah bila kalimatnya itu naqis. Apa itu naqis, wahai saudaraku, saudariku? Atau istilah lain ghairut tam. Apa itu naqis? Apa itu ghairut tam? Yaitu bila kalimatnya itu belum sempurna. Ya, bila kalimatnya itu belum sempurna. Ya, kalau belum sempurna maknanya ketika di sana ada jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya itu muta'addi, ya, kata kerja aktif transitif, maka di sana tidak didapati maf'ul bihnya, tidak didapati objeknya. Maka kalimat tersebut kita katakan naqis atau ghairut tam. Nah, ketika kalimatnya itu naqis, maka mustasnanya mengikuti kalimat yang belum sempurna. Jadi apa yang belum ada dalam kalimat itu kira-kira apa? Jika yang belum ada itu adalah fa'il, maka mustasnanya harus rafa. Bila yang belum ada itu adalah ya, maf'ul bihi, maka mustasnanya i'rabnya harus nasab. Ya, bisa antum lihat di halaman yang ke-170, 178, ya, yaitu jika kalimatnya itu tidak sempurna ataupun naqis atau ghairut tam, ya, maka ya kedudukan atau i'rab mustasnanya sekali lagi mengikuti ya kata kalimat yang belum ada di situ apa? Jika yang belum ada itu adalah fa'il, maka i'rab mustasna harus rafa. Jika yang belum ada itu adalah objek maf'ul bi, maka mustasnanya harus mansub. Perhatikan, saya hapus terlebih dahulu. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami bersama. Ya. Tentang naqisun atau ghairut tam. Jadi naqis artinya ya, kalimat yang belum sempurna, dan kalimat tersebut diawali oleh huruf nafi. Jadi saya ulang, naqisun atau ghairut tam, kalimat yang belum sempurna, meliputi jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, dan di dalam jumlah tersebut ya belum sempurna. Kemudian kalimat tersebut diawali oleh huruf nafi. Contoh misalnya kalimat akaltu. Ya. Ini adalah kalimat yang naqis. Maksudnya naqis adalah belum sempurna. Dan akaltu belum sempurna ini didahului dengan adat nafi. Adat nafi artinya huruf kata yang digunakan untuk meniadakan. Jadi tolong dipahami baik-baik. Kalau tam mujab itu kalimatnya sudah komplit sempurna, namun di dalamnya ada mustasna minhu, dan ada adat istifna. Maka hukumnya wajib mansub. Tam manfi, kalimatnya itu sudah sempurna dia, ya kan?
Di dalamnya ada adat nafi, ada mustasna minhu, tapi kalimat itu diawali oleh adat nafi ma. Maka bisa nasab, bisa mengikuti apa? I'rab mustasna minhu. Sedangkan untuk yang ketiga, naqis atau ghairut tam, tidak sempurna, kalimatnya itu apa? Belum sempurna. Kalau dia apa? Jumlah fi'liyah, ya kan? Fa'ilnya ndak ada. Atau ya, fa'ilnya ada, padahal fi'ilnya itu muta'addi, tapi maf'ul bihnya tidak ada. Seperti kata akaltu, saya telah makan. Akaltu ini kalimat belum sempurna karena masih membutuhkan apa yang aku makan, kan gitu. Maka kalimat ini tidak dikatakan kalimat yang sempurna, naqisun atau ghairut tam. Kemudian kalimat tersebut diawali oleh apa? Ya, adat nafi ma. Maka kata yang terletak sesudah illa mengikuti kata yang tadi belum ada. Apa yang belum ada di dalam kalimat ini? Objek maf'ul bihi. Maka kita katakan ma akaltu illa apa? Naam. Khubzan. Illa khubzan. Kata khubzan di sini ya, karena dia menyempurnakan dari akaltu. Di mana akaltu saya telah makan, ya kan, membutuhkan objek apa yang telah dimakan aku itu apa? Maka mengapa di sini di i'rab khubzan bukan khubzun, bukan khubzin? Karena yang dibutuhkan dalam kalimat akaltu adalah apa? Maf'ul bihi. Apa itu maf'ul bihi? Objek penderita. Maka kesimpulannya adalah bila kalimatnya itu naqis ataupun ghairut tam, tidak sempurna. Perhatikan, di sini sebelum illa, sebelum adat istifna, ada sesuatu yang kurang di sini. Yaitu apa? Objek penderita tidak ada. Keberadaan objek penderita itu apa? Diwakili oleh mustathna. Yaitu apa? Kata yang terletak sesudah apa? Illa. Maka tidak boleh dibaca khubzun, tidak boleh dibaca khubzin, tidak boleh di i'rab marfu, tidak boleh pula apa i'rabnya majrur. Dia wajib apa? Dimansubkan. Karena apa? Ada sesuatu yang kurang dalam kalimat tersebut, dan dalam kalimat tersebut telah disempurnakan dengan kata khubzan. Maka khubzan selain dia menjadi apa? Maf'ul bihi dari fi'il akaltu, dia juga sebagai apa? Mustafna dalam kalimat naqisun atau ghairut tam. Dalam kalimat apa? Tidak sempurna. Begitu pula misalnya ya, kalimat tersebut ya tidak ada fa'ilnya. Tidak ada apa? Fa'ilnya. Misalnya apa? Ma kataba. Ya, ma kataba. Ya kan? Ma kataba. Atau misalnya ma kharaja, ma dakhala. Ya kan? Naam. Ma dakhala. Perhatikan. Dakhala adalah fi'il ma'lum lazim. Kata kerja apa? Aktif intransitif. Yang dibutuhkan oleh fi'il dakhala adalah fa'il, adalah subjek. Dan di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada subjeknya. Ya, tidaklah masuk. Siapa? Kan gitu. Tidaklah apa? Masuk siapa, kan gitu. Maka ketika kita lanjutkan dengan adat istifna illa, naam, ma dakhala illa apa? Muhammadun. Ya, Muhammadun. Nah, Muhammadun di sini mengapa tidak apa? Seperti khubzan. Ingat, kalau khubzan dia menempati atau dia ada pada apa kedudukannya maf'ul bihi. Di dalam kalimat akaltu fiilnya ada, fa'ilnya ada, tapi yang tidak ada adalah apa? Objek penderita, maka khubzan. Sedangkan ma dakhala illa Muhammadun, perhatikan, di dalam dakhala di sini kita tidak dapati apa? Fa'ilnya.
Maksudnya fa'il yang berbentuk isim zahir. Kita tidak dapati. Kita baru mendapati fa'ilnya setelah disebutkan apa? Illa. Maka kata yang terletak sesudah illa, wahai saudaraku dan saudariku, iya kan? Harus apa? I'rabnya ya seperti i'rab fa'il. Fa'ilun i'rabnya apa? Na'am, marfu'un. Maka kita katakan apa? Illa Muhammadun. Jadi ma dakhala illa Muhammadun. Tidaklah masuk, mungkin ma dakhalal baita misalnya, tidaklah masuk apa? Rumah illa Muhammadun, kecuali apa si Muhammad. Maka Muhammad di sini ya dia di i'rab marfu karena apa? Di sana tidak ada fa'il dan dia apa? Ya, mustatsna di sini ya mengi'rab atau di-i'rab ya sebagaimana i'rabnya apa? Fa'il. Khubzan di-i'rab sebagaimana i'rabnya apa? Maf'ul bihi. Ini pembahasan ya bila adat istifna'nya itu apa? Menggunakan illa. Jadi dibagi menjadi 3 pembahasan. Tam mujab, kata sesudah illa wajib mansub. Kemudian yang kedua tam manfi, kata sesudah illa bisa nasab, bisa mengikuti i'rab mustatsna minhu. Kemudian yang terakhir ya kalimatnya itu naqis, kalimatnya itu kurang, kalimatnya itu tidak sempurna. Maka kata yang terletak sesudah illa disesuaikan dengan kata yang tidak ada dalam kalimat tersebut. Bila yang tidak ada itu adalah maf'ul bihi, maka kata yang terletak sesudah illa harus mansub. Bila yang tidak ada itu adalah fa'il, maka kata yang terletak sesudah illa itu harus apa? Marfu. Semoga penjelasannya di bagian yang pertama dari bab al-mustatsna ini bisa kita mengerti, bisa kita pahami dengan baik dan benar. Dan saya minta antum dan antunna untuk membaca di halaman yang ke-177 sampai 178, di mana 177 dan 178 tadi ya menjelaskan tentang 3 pembahasan ini. Tam mujab, tam manfi, dan ghairu tam ataupun naqis. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahannya atas apa yang kita usahakan ini, sehingga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.